Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryami dengan NIM 083 dari kelas 4C. Pada video saya kali ini, saya mengerjakan tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan yang terdiri dari 2 soal. Langsung saja pada soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini berisi data istilah IPA yang dihafal, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Asumsi, data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. H1-nya ada perbedaan rata-rata istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kepercayaan 95%, artinya terang signifikan alfa sama dengan 0,05. Nah, di sini kita menggunakan uji T independen dikarenakan kedua data ini berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Sebelum kita melakukan uji T, kita harus melakukan uji homogenitas dulu atau uji F untuk memastikan apakah kedua data ini sudah homogen atau tidak. Nah, kriteria dari uji F sendiri yaitu jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya homogen. Sebaliknya, jika F lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, yang artinya H1 diterima, di mana datanya tidak homogen. Bisa juga menggunakan p-value. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa maka H0 yang diterima, artinya homogen. Apabila p-value-nya lebih kecil dari alfa maka H0 yang ditolak, yang diterima H1 artinya tidak homogen. Uji F sendiri memiliki prinsip dari uji F yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Sedangkan pada uji T dalam sistem Excel yaitu variabel 1 ada di pembilang, variabel kedua ada di penyebut. Sebelum kita melanjutkan uji F, kita harus menentukan variansi dari kedua data ini. Nah, untuk menentukan variansi, kita menggunakan rumus sama dengan var titik S, lalu kurung buka, kita masukkan data kontrol ini dari angka 9 sampai dengan angka 7, kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, selanjutnya kita tentukan juga nilai variansi dari kelompok eksperimen. Di sini terlihat bahwa nilai variansi kelompok eksperimen itu lebih besar dibandingkan dengan nilai variansi kelompok kontrol. Jadi artinya kelompok eksperimen dijadikan variabel pertama karena varian terbesar, sedangkan kelompok kontrol dijadikan variabel kedua karena variannya terkecil. Kemudian kita akan uji F dengan cara klik data, kemudian data analisis berpojok pojok kanan. Lalu kita pilih uji F yang have task to sample for variance, lalu klik OK. Nah, di sini kita masukkan variabel pertama, yaitu data kelompok eksperimen. Selanjutnya kita masukkan variabel kedua dari data kelompok kontrol. Kemudian kita klik label untuk judul, alfanya 0,05, sudah sama dengan yang kita gunakan. Lalu klik output range, kita klik letakkan di sebelah sini agar lebih dekat, lalu klik OK. Nah, ini hasil uji F dari kedua data tersebut. Di sini kita lihat bahwa nilai F-nya yaitu 1,90909909, sedangkan F kritikalnya yaitu 2,403447071. Kemudian kita bandingkan antara F ini F itu. Kita bandingkan dengan F tabelnya. Di sini sudah terlihat bahwasannya F lebih kecil daripada F tabel. Jadi di sini kita memasuki sesuai dengan kriteria yang pertama, bahwasannya F lebih kecil dari F tabel. Jadinya H0-nya yang diterima, yang berarti data tersebut sudah homogen. Karena data sudah homogen, kita cek juga pada p-value-nya. Kita bandingkan dengan alfanya. Di sini alfanya yaitu 0,05. Yang artinya p-value-nya lebih besar dibandingkan alfanya. Jadi memasuki kondisi yang p-value-nya lebih besar dibandingkan alfa, maka terima 0 yang artinya homogen. Karena data sudah homogen, kita lanjut untuk melakukan uji T independen dengan cara klik data, kemudian klik data analisis, lalu kita pilih uji T. Nah, di sini uji T terdiri ada dua, ada uji T to sample assuming equal variance sama t-test to sample assuming unequal variance. Nah, kita di sini menggunakan t-test to sample assuming equal variance karena data yang kita gunakan yaitu data homogen. Kemudian klik OK. Kita masukkan variabel pertama yaitu data kelompok eksperimen. Lalu kita masukkan data yang kedua yaitu kelompok kontrol sebagai variabel kedua. Lalu kita klik label, alfanya 0,05, klik output range, kita klik di bawahnya di sini. Lalu klik OK.
Nah, di sini sudah bisa terlihat hasil analisis datanya. Kemudian kita tentukan T startnya dan T critical tutelnya. Di sini kita menggunakan tutel karena dua arah. Di sini T start sebagai terhitung, kita beri tanda. Nah, di sini T critical tutel ini sebagai T tabel. Lalu kita bandingkan. Di sini sudah terlihat jelas bahwasannya nilai T start itu 1,035098339, sedangkan T tabelnya itu 2,0422722456. Di sini sudah terlihat jelas bahwasanya T hitung itu berada di antara min T tabel. Di sini min T tabelnya itu min 2,0422272456, T tabelnya 2,0422722456, yang artinya H0 diterima. Lalu kita uji menggunakan p-value-nya. Kita bandingkan dengan alfanya. Di sini terlihat bahwa nilai value-nya itu 0,308895,175. Kita bandingkan dengan alfa kita yang 0,05. Di sini sudah terlihat jelas ya bahwasannya value-nya itu lebih besar dibandingkan dengan alfanya. Di sini memenuhi pada kondisi yang pertama, maka H0-nya diterima. Jadi dari kedua perbandingan antara T hitung dan T tabel dan p-value dengan P alpha menghasilkan H0 yang diterima. Jadi kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Selanjutnya kita beralih pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini berisi data kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Dan di sini kita menggunakan uji P berpasangan dikarenakan kedua data ini diperoleh dari kelompok yang sama dan berpasangan, yaitu pretest dan post-test sebelum dan sesudah. Di sini kita tidak memerlukan uji homogenitas dikarenakan kita menggunakan uji T berpasangan. Kemudian kita langsung melakukan uji T berpasangan dengan cara klik data, kemudian data analisis, lalu kita pilih uji T yang retest paired to sample for means. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita masukkan variabel pertama, yaitu data dari pretest. Kemudian kita masukkan variabel kedua, yaitu data dari post-test. Lalu kita klik label, alfanya 0,05, kita klik output train. Nah, kita letakkan di samping sini. Lalu klik OK. Nah, ini hasil uji T berpasangan. Di sini ada 18 data. Kemudian kita tentukan T startnya sebagai T hitung. Kita tandai. Nah, di sini T critical kita tandai ini sebagai T tabel. Kemudian kita bandingkan. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya T hitungnya tidak berada di antara min T tabel, yang artinya memenuhi kondisi yang kedua ini. T hitung kurang dari min T tabel, yang artinya H0 ditolak alias terima H1. Namun kita bisa juga menggunakan uji p-value-nya ini. Di sini p-value-nya memiliki nilai yang ada hurufnya, yang artinya nilai p-value-nya ini adalah 0,00000418 Di sini kita bandingkan dengan alfanya yang 0,05. Jadi jelas bahwasannya p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan alfanya yang 0,05. Jadi di sini memenuhi kondisi yang kedua, H0-nya ditolak, yang diterima H1. Karena dari kedua perbandingan ini, T hitung dan T tabel dan p-value dengan alfa sama-sama menghasilkan H0 ditolak, yang diterima H1-nya, maka kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.